Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, dari program studi pendidikan sejarah, program studi administrasi negara, kemudian program studi pendidikan sosiologi dan program studi sosiologi. Di pertemuan ke-7 atau di pertemuan ke-8, Bapak akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan langkah dalam penelitian sejarah. Langkah-langkah penelitian sejarah itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama atau 4 tahap. Yang pertama itu adalah heuristik. Heuristik ini berasal dari kata Yunani yang berarti heuriskan, yang artinya memperoleh. Heuristik adalah teknik atau cara untuk menemukan sumber yang biasa didapat melalui studi kepustakaan, pengamatan secara langsung di lapangan, melalui interview, khususnya untuk sejarah atau kajian sejarah kontemporer. Penelitian sejarah yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di tingkat akhir, mahasiswa yang sedang menulis skripsi, itu biasanya hanya menggunakan sumber sekunder berupa buku yang ditulis oleh orang tertentu terhadap sebuah peristiwa. Hal tersebut tentunya bukan masalah, bukan persoalan, dengan catatan sumber yang digunakan itu adalah atau buku yang digunakan itu adalah buku yang menggunakan metode sejarah dalam penelitian dan penulisannya. Sedangkan peneliti atau peristiwa sejarah mendapatkan sumber primer yang biasanya terdapat di arsip nasional atau arsip daerah. Kalau kita misalnya arsip daerah di Sulawesi Selatan yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, jika tema yang kita tulis itu terkait dengan tema kolonial, itu tentunya terdapat di arsip nasional ataupun di arsip daerah Sulawesi Selatan. Namun demikian, sumber primer tidak hanya terdapat di arsip nasional, tapi mungkin juga terdapat di arsip-arsip pemerintahan. Misalnya jika seorang mahasiswa itu meneliti terkait dengan sebuah kabupaten atau suatu kabupaten, misalnya Kabupaten Bone, yang diteliti tentang perubahan tata ruang dan implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakatnya, karena ini terkait dengan kebijakan dari pemerintah tersebut, kebijakan pemerintah di Kabupaten Bone, itu tentunya si peneliti ini harus harus mencari data yang diteliti di pemerintahan atau di Kabupaten Bone. Saat data atau sumber sejarah didapat di berbagai sumber, misalnya sumber tertulis, sumber lisan, kemudian artefak. Saya kira sumber tertulis untuk saat ini bisa didapatkan di buku-buku. Kalau di program studi pendidikan sejarah, saya kira menyiapkan banyak buku dengan berbagai tema. Itu informasi dari adik-adik perpustakaan itu sampai 2000-an judul.
Sumber lisan saya kira adik-adik sekalian itu sudah melakukan sesuai dengan tugas yang saya berikan kemarin, tugas mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing, menceritakan apa yang terjadi pada masa Jepang, kemudian pada masa Belanda, kemudian pada masa DITI Kahar Musakar. Itu adalah sumber lisan. Sedangkan yang artefak seperti yang ditampilkan kemarin oleh adik-adik sekalian yang memvisualisasi memvisualisasi Filia Juliana yang banyak menampilkan sekira artefak-artefak peninggalan masa lalu. Untuk saat ini satu sumber sekira yang paling banyak digunakan dan yang paling digandrungi oleh kaula muda itu adalah media cetak atau media elektronik, di mana anak-anak sekalian saya kira yang mungkin apalagi di masa pandemi seperti ini, untuk bisa wawancara, untuk bisa mencari sumber tertulis, itu kita mesti mengambil alternatif lain dengan menggunakan memanfaatkan media cetak dan media elektronik atau Google sebagai sumber sejarah yang paling mudah kita jangkau di masa pandemi seperti ini. Hal yang paling penting bagi seorang peneliti dan penulis sejarah adalah kemampuan menghubungkan antara sumber sejarah yang satu dengan sumber sejarah yang lainnya untuk menghasilkan sebuah karya yang baik. Di bagian pertama ini, heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah dengan tujuan untuk menghimpun jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen agar dapat mengetahui segala atau sesuatu peristiwa yang yang akan kita tulis setelah kita menentukan dan merumuskan topik. Setelah topik penelitian dirumuskan, maka tentunya kita harus menyeleksi, memilah buku-buku yang terkait dengan topik yang kita akan tulis. Kemudian tentunya kita akan memilah secara seksama agar buku-buku tersebut itu dapat, atau sumber-sumber tersebut dapat mendukung kita dalam penelitian yang akan kita laksanakan. Kemudian tahap kedua adalah kritik sumber. Kritik sumber adalah proses menguji sumber, apakah sumber yang ditemukan palsu dan apakah isinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan atau tidak. Kritik ada dua macam, ada kritik eksternal dan ada kritik internal. Kritik eksternal adalah penentuan asli atau tidaknya suatu sumber atau dokumen. Idealnya, seorang menemukan sumber yang asli bukan rangkapnya, apalagi fotokopinya. Apalagi zaman sekarang, kadang-kadang saya kira sulit untuk membedakan asli atau bukannya sebuah sumber sejarah. Verifikasi atau pengujian sumber pada tahap ini itu menyangkut aspek-aspek luar dari sumber tersebut, di mana, kapan, dan siapa yang menulis sumber yang akan kita gunakan dalam penelitian sejarah. Kemudian yang kedua adalah kritik internal. Kritik internal adalah penentuan dapat tidaknya keterangan dalam dokumen tersebut digunakan sebagai fakta sejarah. Yang tentunya yang dicari tentunya adalah informasi yang benar terkait dengan tema yang kita tulis, namun tidak menutup kemungkinan
dalam penelitian atau dalam interview yang kita lakukan itu ada saja informan yang menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Implementasi tahap ini bagi seorang peneliti yang sedang menyusun skripsi misalnya sangat perlu dilakukan, paling tidak adalah melakukan kritik internal dengan membandingkan isi buku yang satu dengan isi buku yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi. Fakta yang terkumpul dan telah siap digunakan itu belum berguna jika belum diberikan arti atau belum memiliki arti. Fakta nampaknya mempunyai arti bila telah dimulai, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Inilah saya kira permulaan mengadakan penafsiran fakta. Interpretasi adalah menetapkan makna dan saling hubungan antara fakta-fakta yang diperoleh. Interpretasi diperlukan agar data yang tidak atau mati itu memiliki, bisa bicara atau mempunyai arti. Suatu peristiwa sejarah bisa ditafsirkan ulang oleh orang lain. Penafsiran yang berlainan tentang fakta sejarah mungkin saja juga terjadi, tergantung dari sudut pandang mana seorang melihat peristiwa tersebut. Interpretasi itu ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan. Kadang-kadang sebuah sumber mengandung beberapa kemungkinan. Misal seorang menemukan daftar pengurus sebuah organisasi, misalnya di daftar tersebut dalam SK sebuah organisasi pengurusan itu ditemukan tertera bahwa pengurusnya itu adalah petani, kemudian pedagang, kemudian PNS, dan pekerjaan atau profesi lain. Data ini dapat disimpulkan bahwa organisasi tersebut itu adalah terbuka untuk umum karena anggotanya berasal dari berbagai unsur atau berbagai profesi. Kemudian sintesis artinya menyatukan. Misalnya kita temukan dari sumber yang kita gunakan itu terjadi pertempuran, kemudian ada mobilisasi massa, ada pembunuhan, atau ada pergantian pejabat, ada orang yang mengungsi, ada dan peristiwa lainnya. Dari data tersebut itu dapat disimpulkan bahwa dari kejadian-kejadian yang saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa dari kejadian tersebut terjadi revolusi. Kemudian bagian keempat atau bagian terakhir dari langkah penelitian sejarah itu adalah historiografi. Historiografi adalah penulisan hasil penelitian. Historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses. Penulisan laporan disusun berdasarkan serialisasi, yaitu kronologis dan imajinatif. Penulisan sejarah sedapat mungkin disusun berdasarkan kronologis. Ini sangat penting agar peristiwa sejarah tidak menjadi kacau. Aspek kronologis dalam penulisan sejarah itu sangat penting. Dalam ilmu-ilmu sosial mungkin aspek tahun tidak terlalu penting. Dalam ilmu sosial kecuali sejarah, orang berpikir tentang sistematika, tidak tentang kronologi. Dalam ilmu sosial kecuali sejarah, orang berpikir tentang sistematika, tidak tentang kronologi. Dalam ilmu sosial perubahan akan dikerjakan dengan sistematika seperti perubahan ekonomi, kemudian perubahan masyarakat, kemudian perubahan politik, kemudian perubahan budaya. Dalam ilmu sejarah perubahan sosial itu akan diurutkan secara kronologis. Selanjutnya cerita sejarah sosial itu akan diurutkan juga secara kronologis. Cerita sejarah hendaknya disusun berdasarkan sebab akibat.
proses mencari sebab akibat akan memperjelas jalannya sebuah peristiwa. Kemudian suatu cerita sejarah yang terputus-putus karena datanya tidak lengkap dapat diisi dengan imajinasi. Imajinasi yang dimaksud di sini adalah bukan dalam arti imajinasi yang fiktif seperti terdapat pada karya sastra, tetapi imajinasi yang masih dituntun oleh fakta sejarah yang ada. Selain itu, penulisan sejarah dapat dilakukan dengan cara koligasi, artinya suatu cara sejarawan menerangkan kejadian atau peristiwa yang dipelajarinya dengan menelusuri kejadian atau sejarah yang secara sekilas tidak berhubungan, tetapi setelah ditelusuri ternyata mempunyai hubungan yang jelas. Baik, saya kira Ananda sekalian, itulah penjelasan singkat tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Mudah-mudahan dapat dipelajari, dapat ditelah dengan baik. Saya kira untuk program studi yang lainnya cukup dipahami setelah dibaca. Kalau anak-anakku sekalian yang ada di program studi pendidikan sejarah itu saya kira perlu ditelah dan diimplementasikan, karena bagaimanapun ini nanti yang AD akan gunakan dalam penelitian, dalam penyusunan tugas akhir atau skripsi. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.